Masih hangat aroma kontroversi di tubuh militer, kini giliran seragam coklat ikut melangkah ke panggung wacana. Belum rampung suara-suara penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI, kita kembali disuguhkan lakon serupa, kali ini dengan bintang utama, Kepolisian Republik Indonesia. Rakyat, seperti biasa, hanya penonton. Mereka mendengar kabar revisi Undang-Undang Polri lewat serpihan tangkapan layar, bisik-bisik maya, dan dokumen yang katanya bukan dokumen resmi. Yang satu berkata sudah diteken, yang lainnya menepis belum sampai meja. Lalu publik harus percaya siapa? Atau memang kita tidak perlu tahu? Revisi yang katanya belum resmi, tapi pasalnya sudah menyusup ke ruang-ruang diskusi. Penyadapan, perluasan intelijen, dan frasa sakti kepentingan nasional berdiri tanpa penjelasan. Bukankah ironis? Ketika hukum dibuat untuk mengatur, tapi justru menyisakan lebih banyak ruang abu-abu untuk ditafsirkan sesuka waktu. Polisi, lembaga yang sejatinya bertugas menjaga ketertiban, kini ditawarkan kekuasaan untuk mendengar bisikan rahasia rakyat. Tanpa izin, tanpa pengawasan, cukup bermodal niat dan sesuai tugas. Apakah ini jalan menuju keamanan atau justru jalan pintas menuju pengawasan sewenang-wenang? Di sisi lain, rakyat diikat dengan aturan, berpendapat harus hati-hati, berkumpul harus minta izin. Tapi kini, lembaga yang punya kekuatan paling luas ditawari wewenang tambahan tanpa batas. Apakah ini yang disebut reformasi? Atau hanya pengalihan fungsi dari penegakan hukum menjadi pengendalian warga? Intelkam diberi sayap lebih lebar untuk menangkis gangguan terhadap kepentingan nasional. Namun siapa yang berhak mendefinisikan apa itu gangguan? Apa itu kepentingan? Apakah kritik masih bagian dari cinta negara atau sudah dianggap ancaman? Jika tafsir ada di tangan yang punya kekuasaan, lalu di mana tempat keadilan berteduh? Rakyat mungkin hanya ingin hukum yang adil, yang terbuka. Tapi yang datang justru draft yang tersembunyi. Mereka menuntut reformasi. Yang hadir justru revisi penuh misteri. Yang dibutuhkan transparansi, yang ditawarkan adalah kekuasaan yang makin sulit dikontrol. Apakah negara sedang melindungi rakyat atau sekadar memperluas kuasa untuk mengawasi rakyat? Apakah kita sedang membangun negara hukum atau sedang mengukir cetak biru negara pengawasan? Revisi seharusnya lahir dari kebutuhan mendesak, bukan dari hasrat menambah kuasa. Seharusnya dibentuk untuk memperbaiki mekanisme, bukan memperluas celah penyalahgunaan. Tapi jika pengawasan tidak diperkuat dan kontrol publik dikesampingkan, bukankah itu sama saja dengan membiarkan api menyala dalam sekam? Jika suara rakyat hanya dianggap riuh dan draft undang-undang lebih suka bersembunyi di balik tirai, maka untuk siapa hukum ini dibuat? Dan lebih penting lagi, siapa yang akan mengawasi sang pengawas jika pengawas itu ingin jadi tuan rumah atas ruang dengar kita semua?